Assalamualaikum, Akhi dan Ukti. Malam ini malam ke-22. Sebentar lagi akan saya explore secara singkat Ramadan pada malam ke-22 ini. Mungkin ada berkah dan menjadi acuan sebagai kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan perjalanan hidup gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat isya, tarawih serta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama tausiah Ramadan malam ini yang merupakan malam yang ke-22. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Izzat Iskandar MA. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah pesan-pesannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan singkat yang berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk kembali mempelajari semangat yang ada di dalam Al-Quran. Dan jika kita mendalami kembali Al-Quran, belum tentu pemahaman yang selama ini kita dapati itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Misalnya jamak diyakini oleh kaum muslimin, jika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka sulit untuk kita kemudian bertobat kepada Allah, dan boleh jadi hubungan kita merenggang dan jauh dari Allah. Padahal pola seperti itu tidak dikenali sama sekali di dalam Al-Quran. Justru di dalam berbagai kitab tafsir, para mufassirin menyimpulkan sebaliknya. Ada orang-orang tertentu jika mereka buat maksiat, buat dosa, bukannya merenggangkan hubungan mereka dengan Allah, tapi bahkan justru makin mendekatkan dan mengintimkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya di dalam Al-Qur'an. Misalnya saja kita bisa baca di dalam surat Yusuf
Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Yusuf, dan kita tahu bersama para nabi itu punya kode etik yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Jika kita boleh dan diizinkan oleh Allah memohon kepada sesama manusia, tetapi tidak dengan para nabi. Kode etik nabi itu hanya boleh meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diceritakan dalam Al-Qur'an ketika Nabiullah Yusuf meminta sesuatu kepada orang lain, dosa Nabiullah Yusuf itu tidak membuat beliau menjauh dari Allah, tapi makin dekat dengan Allah. Dalam surah Yusuf diceritakan Nabiullah Yusuf suatu saat setelah kena fitnah dengan Zulaikha masuk penjara, dan masuk bersama Nabiullah Yusuf dalam satu sel 2 orang pemuda. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Salah seorang teman Nabiullah Yusuf yang satu sel dengan beliau melihat dalam mimpinya dia memeras buah anggur. Sedangkan seorang lagi mengatakan, saya bermimpi bahwa roti di atas kepala saya dan kemudian roti itu dipatok sama burung. Dan 2 orang ini meminta kesediaan Nabiullah Yusuf untuk mentakwil mimpinya. Nabiullah Yusuf kemudian berkata, qala amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu tayru min ra'si. Salah seorang di antara kalian yang bermimpi memeras buah anggur, nanti kamu akan bebas dari penjara dan diangkat menjadi pelayannya raja. Sedangkan seorang lagi bebas, tapi kemudian digantung, disalib, dihukum, dan jasadnya itu dipatok sama burung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabiullah Yusuf menitipkan pesan kepada temannya yang mau bebas. Qala dzkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Nabiullah Yusuf minta agar dia disebut-sebut di hadapan para raja supaya nanti raja berkenan memberikan amnesti kepada Nabiullah Yusuf. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganggap itu tidak patut bagi seorang nabi. Bukannya Nabiullah Yusuf bebas, fala bisa fi sijni bid'a sinin. Dalam Al-Qur'an diceritakan bahkan Nabiullah Yusuf mendekam lebih lama lagi dalam penjara. Para mufassirin mengatakan Nabiullah Yusuf sampai 9 tahun mendekam dalam penjara. Tapi tidak lama kemudian, singkat cerita, raja bermimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, dan ada 7 tanaman yang hijau subur memakan, atau 7 tanaman yang kering tandus memakan 7 tanaman yang subur. Kemudian raja meminta para pembantunya untuk menakwilkan mimpinya. Ternyata tidak ada yang bisa Nabiullah Yusuf. Pada saat itu raja merasa berutang budi kepada Nabiullah Yusuf. Kemudian raja berkata, qala innaka ladaina makinun amin. Hari ini kamu punya posisi terhormat kepada kami. Nabiullah Yusuf kemudian diangkat menjadi seorang menteri keuangan di negara Mesir. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadi ada pola, ternyata orang yang membuat maksiat bukan menjauhkan diri mereka dari Allah, tapi mendekatkan diri mereka kepada Allah ketika mereka sadar telah membuat kekeliruan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, contoh yang sama juga berlaku kepada Nabiullah Musa. Kita tahu bersama Nabiullah Musa anak yang dipungut sama Fir'aun. Tetapi ketika Nabiullah Musa besar, dia sadar ternyata dia itu bukan bangsa Kipti, dia orang Bani Israel yang kebetulan dipungut sama Fir'aun. Pada saat itu Nabiullah Musa masuk kembali ke ibu kota Mesir kuno yang bernama Memphis. Dia temukan ada 2 orang sedang berduel. Wa dakhalan madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan. Dia temukan 2 orang laki-laki sedang berduel. Hadza min syi'atihi wa hadza min adwi. Seorang laki-laki itu berasal dari Bani Israel, sedangkan satu orang lagi berasal dari musuhnya bangsa Kipti. Fastaghatsahu alladhi min syi'atihi 'ala alladziina min aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Yang dari bangsa Bani Israel ini minta bantu kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun membantunya. Fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Sekali jotos orang ini tewas.
Nabi Musa alaihissalam tersangka menjadi pembunuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa membunuh benar, dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi tidak beberapa lama kemudian Nabi Musa mendapatkan banyak anugerah ketika dia sadar, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Kemudian secara berentetan anugerah dan nikmat Allah diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Pertama, Nabiullah Musa diizinkan untuk menikahi putrinya Nabi Syuaib. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani samahini hijab. Fa in atmamta asyran fa min indik. Maharnya itu 8 tahun Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib. Kalau berkenan tambah 2 tahun lagi sehingga menjadi 10 tahun. Setelah selesai 10 tahun, Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ya Musa, aku mengangkatmu menjadi rasul kami, dan kami berikan engkau mukjizat, mampu bermukalamah, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya pembunuh, tapi di akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Musa dengan menikahi seorang putri Nabi dan kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cerita yang sama nanti diulangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa kembali ke kota Mesir, dia menyelamatkan 600.000 Bani Israel yang sudah diperbudak sama Fir'aun selama 400 tahun. Awalnya Bani Israel itu disambut hangat di Mesir ketika Nabiullah Yusuf masih menjadi menteri keuangan di Mesir. Tapi sepeninggalnya Yusuf, mulailah Bani Israel itu dijadikan budak sama bangsa Mesir 400 tahun lamanya. Setelah 400 tahun bangsa Bani Israel berjumlah 600.000 orang. 600.000 orang inilah yang diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Singkat cerita, setelah Nabi Musa alaihissalam berhasil membebaskan mereka dari perbudakan, Nabi Musa menghadapi problem baru. Ternyata yang dia pimpin itu adalah masyarakat mantan budak, mentalitasnya budak. Inilah sulitnya menjadi seorang nabi yang kaumnya, umatnya itu budak. Tidak usah jauh-jauh ke muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Indonesia yang dijajah sama Belanda saja 300 tahun, sampai sekarang rakyatnya masih bermentalitas penjajah atau orang yang dijajah. Kalau dalam birokrasi, kalau bisa diperlama, kenapa dipercepat? Itu kan mentalitas orang-orang yang dijajah. Itu baru dijajah selama 300 tahun. Coba kita bayangkan jika ada masyarakat diperbudak selama 400 tahun. Maka mentalitas mereka juga mentalitas budak, walaupun mereka menjadi manusia merdeka. Nanti di dalam fikih, jangan heran kenapa ada istilah namanya mudabbar. Hamba sahaya itu di dalam fikih banyak kategorinya. Ada yang namanya ammah. Ammah itu budak perempuan yang nikah dengan laki-laki merdeka, yang kemudian dia lahir anak, anaknya itu menjadi orang merdeka, sedangkan dirinya itu masih seorang budak. Ada yang namanya mukatab. Mukatab itu seorang budak yang dijanjikan oleh orang tuanya, jika dia mampu membayar harga dirinya maka dia akan merdeka. Itu mukatab. Atau ada yang nanti yang namanya mudabbar. Mudabbar itu orang yang budak kemudian dimerdekakan oleh tuannya, tapi karena mentalitasnya budak, tidak tahu dia mau buat apa setelah merdeka, karena terbiasa diperintah, terbiasa dapat makanan dari tuannya, tapi ketika dia merdeka harus cari makanan sendiri, harus bekerja sendiri, dan diperintah lagi oleh tuannya. Maka biasanya orang seperti ini akan kembali ke dalam perbudakan. Itu namanya dalam fikih mudabbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa menghadapi kesulitan itu karena dia memimpin umat yang semuanya adalah mantan budak. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, ya Allah, turunkanlah kitab suci agar saya dapat membimbing budak-budak ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa ke Bukit Tursina selama 30 hari 30 malam. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Kami janjikan kepada Musa agar dia berkenan bertahanus, berkontemplatif selama 30 malam.
Jadi kata yang digunakan oleh Allah bukan siang tapi malam. Wa wa'adna Musa salasina lailatan. Tapi atas inisiatifnya sendiri Nabi Musa menambah 10 malam lagi. Fa'atmamnaha bi asyrin, ditambah 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, sehingga semuanya menjadi 40 malam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nanti ini menjelaskan kepada kita kenapa semua peristiwa spiritual dalam sejarah umat beragama kejadiannya di malam hari, bukan di siang hari. Nabi Musa alaihissalam berkontemplasi di atas Bukit Tursina selama 40 malam, bukan 40 siang. Rasulullah SAW menerima Al-Quran di malam nuzulul Quran, bukan siang nuzulul Quran. Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj di malam hari, bukan di siang hari. Begitu juga di Ashrul Awakhir ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, bukan siang Lailatul Qadar. Karena semua nabi itu mengalami peristiwa spiritual kejadiannya di malam hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi Nabi Musa tahu jika dia seorang pergi ke Bukit Tursina tidak ada saksi mata, maka bangsa Buddha ini akan meragukan kalau Taurat itu berasal dari Allah. Nanti dituduh pula Nabi Musa alaihissalam yang buat Taurat. Maka Nabi Musa kemudian bermunajat lagi kepada Allah, ya Allah, izinkan saya bawa 70 orang terbaik dari umat saya, semoga mereka bisa menjadi saksi mata kalau kitab Taurat ini benar-benar berasal dari Allah. Maka diceritakan dalam Al-Quran, mulailah Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah memilih 70 orang laki-laki terbaik. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dipilih 7 orang laki-laki yang paling baik, bukan orang yang nggak tamat sekolah, orang-orang yang paling baik, yang terdidik, yang well educated dipilih. Dan mereka menyaksikan langsung ketika Nabi Musa bermukalamah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bermukalamah dengan Allah, kitab Taurat itu utuh turun kepada Nabi Musa. Mereka mendengar langsung bagaimana dialog yang terjadi antara Allah dengan Nabi Musa. Tapi di penghujung kejadian itu mereka tidak cukup. Mereka berkata kepada Nabi Musa, faqalu arinallaha jahrah. Nabi Musa, kami belum mau beriman kepadamu. Tolong nampakkan wujud Tuhanmu itu jahrotan, sehingga kami bisa melihat dengan mata telanjang kami. Ternyata Allah Subhanahu wa taala murka. Sudah dikasih hati minta jantung, dikasih kesempatan untuk mendengar langsung bagaimana dialognya Allah dengan Nabi Musa. Kali ini minta agar Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Maka Allah Subhanahu wa taala murka. Diceritakan dalam surah Al-Baqarah, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. 70 orang itu disambar petir semuanya, mati tewas ketika itu semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah melihat umatnya mati, Nabi Musa mulai gelisah. Ya Allah, 70 orang ini saya bawa fungsinya agar mereka menjadi saksi nanti. Tanpa 70 orang ini, 600.000 orang itu tidak akan percaya kitab Taurat ini berasal darimu. Maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-A'raf diceritakan Nabi Musa alaihissalam ngambek sama Allah, marahan, kalau bahasa Aceh pesahok sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahu min qablu wa iyyai. Ya Allah, jika engkau mau sekalian copot nyawa saya, enggak ada lagi pakai nabi-nabi setelah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukannya Allah Subhanahu wa taala murka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenuhi munajatnya Musa. Ya, dipenuhilah ngambeknya Nabi Musa. Maka kemudian diceritakan dalam surah Al-Baqarah, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. 70 orang yang sudah kena petir itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan cerita ini kemudian para ulama mufassirin punya satu konsep. Tidak semua perbuatan dosa yang kita lakukan merenggarkan hubungan kita dengan Allah. Ada orang-orang tertentu itu buat dosa, tapi makin intim hubungannya dengan Allah. Buktinya apa? Munajat mereka itu diterima sama Allah. Dan bahkan lebih ekstrim lagi nanti, Nabi Musa kemudian minta giliran untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang. Qala rabbi arini anzur ilaik. Padahal dia tahu umatnya tadi minta hal itu, tapi semuanya disambar petir. Tapi Nabi Musa kali ini bersikeras agar diizinkan untuk melihat kepada Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkanlah saya melihat kepada wujudmu. Allah mengatakan qala lan tarani.
Musa, kamu tidak akan pernah bisa melihat kepada wujudku. Tapi Nabi Musa ngotot, bersikeras. Walakin nandur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Oke deh kalau seperti itu, kalau kamu masih ngotot, lihat ke arah Bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika diriku memanifestasikan wujudku pada Bukit Tursina, kalau bahasa Jawanya, Allah Subhanahu wa taala mengejentawahkan dirinya ke Bukit Tursina. Yang namanya ruh, yang namanya suatu yang spirit, itu selama-lamanya tidak akan pernah bisa dilihat. Seperti saya misalnya, saya punya jiwa, bahasa Inggrisnya soul. Jiwa saya itu tidak bisa dilihat kecuali setelah ruh saya itu memanifestasikan dirinya ke dalam jasad saya. Itu namanya bertajasud. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin bertajasud kepada Bukit Tursina. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika Bukit Tursina itu masih pada tempatnya, maka niscaya kamu bisa melihat saya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Falamma tajalla, ketika Allah bertajalli, memanifestasikan, mengejentawahkan dirinya pada Bukit Tursina itu, Bukit Tursina kemudian bergeser dari tempatnya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, bergeser dari tempatnya. Wa kharra Musa sha'iqa, Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Falamma afaqa qala inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa menjadi orang yang paling sadar akan kehadiran Allah dan dia menjadi orang yang pertama beriman kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan kisah-kisah itu kemudian para mufassirin termasuk Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Sittut Durar, kitab Maulidan yang sering dibaca di negeri Yaman. Kalau di Aceh seringnya Burdah atau Barzanji, tapi di Yaman itu sering dibaca kitab Sittut Durar, kitab Qasidah Maulid. Itu menarik, beliau setelah membaca kisah-kisah itu buat satu doa, dan boleh jadi juga kita bisa mengamalkan doa itu dalam keseharian kita. Doa beliau itu berbunyi, Allahumma ja'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Ya Allah, idealnya kami manusia, orang-orang beriman tidak melakukan perbuatan dosa kepadamu. Tapi jika kami terpaksa melakukan dosa, jadikanlah perbuatan dosa kami itu sebagaimana perbuatan dosa yang orang-orang engkau cintai berbuat dosa. Mereka berbuat dosa, tapi tidak merenggangkan hubungan mereka dengan Allah, bahkan justru makin mengakrabkan, mengintimkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an tadi bisa kita petik ibrohnya. Ternyata begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apalagi di bulan suci Ramadan, dan wabil khusus di Ashrul Awakhir di bulan suci Ramadan. Sebanyak apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mengalahkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka sungguh rugi jika kita tidak berkenan menjemput anugerah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Semoga ceramah singkat di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasr minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap malam salatnya nggak pernah libur. Hah? Ini udah akhir-akhir, Pak. Oh iya, jadi harus di ini terus ya. Iyalah, betul lah, itu sebagai umat Islam. Orang Aceh ya? Woi, mantap kali orang Aceh alim ya, Masya Allah. Hah? Dari mana Bapak? Saya orang Aceh juga. Assalamualaikum, akhir dan ukti. Ekspor daripada ceramah Ramadan pada malam ke-22 ini selesai. Maka dengan demikian menjadi hikmah dan menjadi ilmu yang berguna ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Oke, ikuti terus ya channel Danat ini ya. Assalamualaikum.